Ke-373. Bangkit meninggalkan tempat duduknya, Galih bergegas menuju kamar. Matanya langsung menjurus pada lantai di mana putrinya tergeletak dalam keadaan tak sadarkan diri di pangkuan Riana. "Vio, kenapa?" Pekik Galih melangkah masuk dan meraih tubuh lemah itu. "Aku tidak tahu, Mas. Vio tiba-tiba jatuh. Ya Allah, anakku." Galih meraih tubuh lemah itu, memeluk dan berusaha membangunkan dengan menepuk pipi berulang-ulang. Wajah pucat anak gadisnya itu berhasil mengoyak hatinya. "Vio, bangun, nak! Vio, kenapa?" bisiknya berulang-ulang. Namun, tak ada respon apapun dari Vio. Membuat Galih segera memindahkan putrinya ke tempat tidur. Di luar kamar, Raffi merasa gelisah. Takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Vio. Ingin rasanya menerobos masuk ke dalam kamar dan memastikan keadaan Vio, namun tentu ia tak akan berani, sehingga hanya berdiri tepat di depan pintu dengan perasaan khawatir. Ia hanya berjalan mondar-mandir gelisah di depan pintu yang tertutup, hingga pintu kamar terbuka dan memunculkan Galih. "Vio, kenapa, Om?" tanyanya. Galih memandang lelaki itu dan menepuk bahunya. Ia dapat melihat kekhawatiran dalam tatapan lelaki itu, juga suaranya yang gemetar. "Tenang, Vio tidak apa-apa. Mungkin cuma kelelahan. Boy akan segera kemari." Akan tetapi, penjelasan itu tak dapat membuat Raffi tenang. Semakin dirundung rasa bersalah dan merasa dirinya adalah penyebab semua kekacauan ini. Kurang dari 15 menit, Boy sudah tiba bersama Alfian. Boy langsung memasuki kamar dan memeriksa keadaan adik sepupunya. Sementara Alfian duduk bersama Joe di ruang keluarga. "Vio tidak apa-apa. Mungkin hanya pengaruh lelah dan shock," ucap Boy memberi penjelasan kepada Raffi. "Yakin dia tidak apa-apa? Apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit?" tanya Raffi. "Tidak usah, Waf. Vio hanya butuh istirahat." Keduanya beranjak menuju ruang keluarga. Di sana sudah ada dua anak buah Joe yang semalam diperintahkan untuk menyelidiki kejadian di villa. Joe, Galih, dan Alfian terlihat berbicara dengan serius. Terutama Galih dengan amarah tertahan dalam tatapannya ketika melihat botol obat cair berwarna biru yang baru saja diletakkan lelaki itu di meja. "Obat ini ditemukan di dalam tas Raffi. Selain itu, hanya sidik jari Raffi yang ditemukan di botol ini," ucap lelaki berjaket kulit hitam itu. Spontan tatapan semua orang tertuju kepada Raffi. Raffi yang sama terkejutnya pun kehilangan kata. Kedua alis tebalnya saling bertaut dengan pikiran menewarang pada kejadian semalam. Pandangannya langsung berpindah kepada Joe. Tak peduli jika siapapun tak percaya dan menuduhnya, asal bukan Joe. "Ayah, aku tidak tahu bagaimana obat itu ada di tasku. Aku juga tidak tahu bagaimana sidik jariku ada di sana." Joe mengangguk. "Aku percaya padamu, nak," ucap Joe yang memahami kegelisahan putranya. Ia memandang lelaki yang duduk di hadapan mereka. "Kamu sudah periksa semuanya? Apa tidak ada petunjuk lain yang kalian temukan?" "Tidak ada. Semuanya serba sulit karena tidak ada CCTV di kedua villa. Tidak ada saksi juga. Para mahasiswa mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Dan mahasiswa yang tidak ikut ke masjid sudah kalian selidiki?" "Sudah. Tapi tidak ada yang mencurigakan darinya. Dia hanya seorang mahasiswa biasa. Ibunya, seorang pengusaha kosmetik, meninggal beberapa tahun lalu. Ayahnya, kami tidak temukan datanya." Joe menghembuskan napas panjang. Ia menatap Galih dan Alfian, khawatir jika mereka tidak mempercayai Raffi. "Semua bukti memang mengarah kepada anakku, tapi aku percaya padanya. Dia tidak akan melakukan hal seburuk ini." Galih menatap Raffi yang diam dengan tatapan nanar. Ia menepuk bahunya. "Jangan khawatir, nak. Kami percaya padamu. Apa kamu bisa ingat kejadian di villa? Kenapa sidik jarimu bisa ada di botol itu?" tanya Boy.
Aku benar-benar tidak tahu dan belum pernah melihat botol itu. Baiklah, tenang, ucap Alfian. Kita belum tahu apa motif orang ini melakukan semua ini. Pertama dia memasukkan obat ini dalam dosis yang tinggi ke dalam minuman Vio. Bisa jadi dia ingin menjebak Vio dan memanfaatkan keadaannya. Tapi tidak disangka jus jeruk itu juga diminum Raffi dan bereaksi pada tubuh mereka. Dengan kata lain dia sebenarnya menginginkan Vio tapi malah kena Raffi. Imbuh Galih. Ya, sepertinya begitu, balas Alfian. Jadi ada kemungkinan orang ini tahu apa yang terjadi antara Vio dan Raffi di villa. Dia mau cuci tangan karena usahanya menjebak Vio gagal. Masalahnya bagaimana sidik jari Raffi ada di botol itu? Joe menatap Raffi. Setelah kejadian itu apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingat lagi, ayah. Aku hanya ingat saat kalian datang. Jawab Raffi. Berarti setelah itu kamu dan Vio tidur? Raffi mengangguk pelan. Aku takut orang ini akan melakukan sesuatu lagi. Ada kemungkinan dia masih mengincar Vio. Ujar Alfian. Apa sebelumnya ada yang berusaha mendekati Vio? Tanyanya kepada Raffi. Ada beberapa. Marcel salah satunya. Jawab Raffi. Tapi kita tidak punya bukti yang bisa menjerat seseorang. Bisa saja Marcel atau pemuda lain yang menyukai Vio. Yang pasti orang ini berbahaya. Maka, cara satu-satunya untuk melindungi Vio dari orang itu hanya dengan menikahkan mereka secepatnya. Ucap Alfian. Galih menatap Raffi. Aku siap, Om. Sekarang tinggal menunggu keputusan Vio. Dia masih sangat syok kejadian itu. Ucap Galih. Setidaknya kita masih beruntung karena Vio tidak jatuh ke tangan penjahat itu. Ucap Boy, diiringi anggukan oleh Alfian dan Galih. Bian menatap ke layar ponsel dengan mata yang basah, sebab belasan panggilan tidak mendapat jawaban dari Erlan. Tidak biasanya Erlan tidak bisa dihubungi selama belasan jam. Ia mulai takut terjadi sesuatu terhadap suaminya. Sejak kepergian Erlan ke luar negeri, tiada hari dilalui Bian tanpa melakukan panggilan video dengan suaminya. Bahkan 1 minggu ini ia terus menunggu panggilan video menjelang tidur. Terbiasa dengan pelukan dan sentuhan Erlan di malam hari membuat hatinya dipenuhi kerinduan. Bahkan diam-diam ia selalu menangis di malam hari sebelum tidur. Kamu kemana? Gumamnya lirih, sambil mengusap air mata dengan selimut. Baru akan bangkit, deringan ponsel terdengar dan memunculkan nama yang begitu ia rindukan pada layar. Sebelum menjawab telepon, ia lebih dulu menyeka air mata. Assalamualaikum, Mas. Ucap Bian sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam, sayang. Kok suaranya begitu? Habis nangis, ya? Enggak. Kalau nggak nangis kenapa suaranya aneh? Kayak habis nangis gitu. Kangen kamu. Ucapnya manja. Erlan tertawa kecil. Aku belum bisa pulang. Ini kan baru seminggu, sayang. Rasanya lama. Aku nggak bisa tidur malam ini. Mau dipeluk kamu. Isak tangis mulai terdengar dari sana. Yang sabar, ya? Aku juga kangen kamu. Tapi, aku masih sibuk. Beberapa minggu lagi, ya? Bisa sabar, kan? Rasanya lama. Ya, lama karena kamu terus kepikiran. Jangan nangis, aku bilang mama. Nih, kamu di mana? Kenapa dari tadi aku telepon gak aktif? Aku sibuk hari ini, sayang. Ada kerjaan di luar. Kerjaan apa? Ada deh. Rahasia? Sama istri sendiri pakai rahasia? Nggak pergi sama perempuan lain, kan? Astagfirullah, gini amat kalau jauh-jauhan. Aku cuma doyan kamu, Bianca Alfiana Darmawan. Erlan terkekeh setelah mengucapkan kalimat itu. Kalau gitu pulang jemput aku. Ucap Bian sedikit merengek. Kalau aku jemput sekarang mau dikasih apa? Tanya lelaki itu sedikit menggoda. Apa aja yang kamu mau? Bener, ya?
Aku tagih. Erlan menutup panggilan, yang kemudian disusul dengan ketukan pada pintu kamar. Bian yang masih terbaring dalam balutan selimut itu seketika terkejut. Namun, kemudian segera bangkit dari tempat tidur. Mungkin yang di depan itu papa, mama, atau kakak. Tidak mungkin suaminya, bukan? Namun, ketika membuka pintu kamar, Bian harus benar-benar terkejut melihat Erlan berdiri di ambang pintu dengan senyum manis. "Assalamualaikum, senoritaku," ucap lelaki itu. Selama beberapa detik Bian mematung di tempat. Nyaris tak percaya. Ia bahkan sempat mengusap kedua matanya karena mengira dirinya sedang berhalusinasi. Namun, detik kemudian ia tersadar bahwa semua bukan mimpi. Yang berdiri di hadapannya sekarang benar-benar Erlan, seseorang yang begitu ia rindui. "Kok malah diam? Gak disambut, nih? Aku pulang ke Jerman lagi kalau begitu." Air mata wanita itu langsung gugur membasahi pipi. Tanpa sadar, ia membenamkan diri dalam pelukan suaminya. Melepas kerinduan yang membuncah di hati. "Suami pulang kok malah nangis?" Ia mengusap rambut panjang istrinya, menciumi ubun-ubun. "Kamu ngerjain aku." Sejenak Bian melepas pelukan. Ia baru menyadari Erlan tidak menjawab panggilannya karena dalam perjalanan pulang. "Ini kejutan namanya. Aku pulang untuk jemput kamu," balasnya sambil mengusap air mata di pipi istrinya. Senyum penuh haru terulas di wajah Bian. Pelan, ia mengusap wajah suaminya dan mendekatkan wajah hingga napas terasa terhenti di antara keduanya. "Ya ampun, baru keluar kamar langsung lihat adegan 21. Ucap Alfian sambil menutup mata Bisma yang berada dalam gendongan. Tersadar, Bian langsung melepas pelukan. Menunduk malu dan menutup wajah. Berbeda dengan Erlan yang tampak cukup santai. "Assalamualaikum, Pa," ucap Erlan. "Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu?" tanya Alfian, yang masih menutup mata si bungsu. "Iya, Pa, soalnya, ini, ada yang suka video call tengah malam sambil nangis." Alfian terkekeh saat Erlan meringis setelah mendapat cubitan dari belakang. Sikap manja Bian mengingatkannya tentang Eileen. Sama persis. 1 bulan berlalu sejak kejadian nahas itu. Kehidupan Vio tak lagi berwarna. Ia lebih banyak diam dan menyendiri, menghabiskan waktu di kamar. Untuk keluar rumah pun tak pernah ia lakukan. Perasaan takut dan malu selalu menghantui. Bahkan saat anggota keluarga yang lain ingin bertemu, ia dengan tegas menolak bertemu siapapun. Sikap ini banyak membuat orang bertanya-tanya, termasuk Bian dan Alia yang sudah sebulan tidak bertemu. Bertanya kepada orang tua pun tak mendapatkan jawaban. Pagi itu, Vio masih duduk di sudut kamar, di atas sajadah dalam balutan mukena. Suara lirihnya melantunkan bacaan Al-Quran terdengar memenuhi kamar. Hingga pada saat tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh di perut. Berulang-ulang ia mencoba menepis rasa aneh itu. Hingga rasanya tak tertahan. "Ya Allah!" Ia bangkit, berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut. Sebab rasa aneh itu kian menjadi-jadi. "Vio, kamu kenapa, Nak?" Suara ketukan pintu kamar mandi terdengar. Riana tak mendapat sautan apapun dari putrinya, selain suara gemercik air dan juga suara Vio yang sedang memuntahkan isi perut. Hal yang membuat wanita itu semakin merasa khawatir. Ia bahkan berdiri ematung di depan kamar mandi dengan jantung berdebar. Sebab sudah beberapa hari ini Vio mengalami gejala yang sama. Setiap pagi dan menjelang malam. "Ya Allah, apa putriku sedang?"